Halo semuanya, selamat datang di My Journey Wiki Vlog, sebuah vlog yang berisi tentang keseharian saya sebagai pendamping psikologi olahraga. Saya akan menceritakan 1 minggu ke belakang tentang hal-hal yang saya lakukan, mendampingi atlet, visit, mungkin ada sisi konseling atau hal-hal lain di luar itu. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu siapa saya dan baru pertama kali bergabung di video menonton vlog ini, silakan nonton episode sebelumnya, episode perkenalan diri buat yang pengen tahu gitu saya siapa dan kenapa, latar belakangnya apa, sehingga kenapa vlog ini layak untuk ditonton oleh teman-teman semua gitu. Baik, sesuai janji saya minggu lalu atau di video sebelumnya, saya akan menceritakan kenapa saya bisa berada dalam tim ini gitu, tim Pelatnas Atletik Indonesia di Timika. Kenapa saya bisa ada di sini? Tapi sebelum itu, saya mungkin akan menceritakan sedikit apa yang terjadi selama 1 minggu ke belakang gitu. Mari kita mulai dengan hari Senin. Hari Senin pagi, tim memulai minggunya atau memulai harinya dari hari Senin itu pukul kurang lebih jam 6 pagi. Kita berangkat dari mes, dari tempat kita tinggal, itu sekitar 6.15 menuju ke stadion, ke Mimika Sport Complex di Timika. Sesampainya di sana, tim melakukan latihan pagi. Saya melakukan visit. Visitnya yang saya lakukan itu lebih kepada datang ngobrol dengan atlet, dengan pelatih, dan melihatlah bagaimana proses mereka dalam berlatih gitu kan. Jadi saya melakukan saya visit ke latihan tim di Senin pagi. Jadi program Senin pagi itu cukup tricky lah, karena memulai minggu. Jadi beberapa nomor ada yang sedikit menaikkan tensi, ada yang masih dalam proses semacam pemanasan untuk memulai program di awal minggu gitu. Jadi di tim ini ada sekitar berapa nomor ya? 100 meter putra putri. Terus ada 400 meter putra putri. Terus ada jarak jauh 1.500 sama 3.000 olal putra. Lalu ada lompat jauh putri. Lalu ada lempar lembing putra putri. Lalu ada lempar cakram putra. Jadi total ada 6 nomor di atletik yang saya pegang, yang total berisi sekitar 15 atlet sampai saat ini. Oke. Jadi Senin pagi memulai dengan jogging ringan gitu kan, keliling lapangan, lalu mereka masuk ke program latihannya gitu. Jadi saya mendapat tugas untuk mengawasi program atlet yang sedang cedera. Jadi atlet lompat jauh putri, dia saat ini belum ada pelatih utamanya, pelatih spesialisnya, sehingga tim menunjuk saya untuk menjadi mengawasi, karena pelatih kan di sini pas ya, jadi setiap pelatih sudah pegang nomornya dan tidak bisa mengawasi si atlet lompat jauh tersebut, sehingga saya diberi tugas untuk menjadi mengawasilah program latihan pemulihan cedera. Jadi program diberikan dari pihak Jakarta, tim Pelatnas di Jakarta, lalu saya cukup mengawasi dia menjalankan program tersebut gitu kan. Jadi saya selain ngobrol dengan berbagai macam atlet, saya juga menjadi mengawasi program pemulihan cedera dari atlet lompat jauh tersebut. Setelah itu saya melakukan olahraga gitu. Saya jogging dikit di lapangan, lalu ya naik tangga lah, workout ringan. Sudah itu pulang, balik ke mes, makan siang. Apalagi ya? Sorenya nggak ada. Sorenya saya tidak
ikut ke lapangan. Jadi saya memang lebih mengusahakan bahwa visit tidak boleh terlalu sering. Visit ada jadwalnya dan minimal 1 kali sehari. Jadi ketika saya sudah pergi latihan pagi, mungkin latihan sore saya tidak ikut. Begitupun sebaliknya. Alasan kenapa visitnya menjadi dibatasi seperti itu mungkin akan saya jelaskan nanti gitu. Oke, lalu pindah ke hari Selasa. Selasa adalah waktu kita untuk gym. Waktu kita untuk gym session. Kami berangkat meninggalkan mes menuju tempat gym yang berada di Kuala Namu. Kuala Kencana. Di Kuala Kencana itu kurang lebih jaraknya 30 menit lah dari tempat kami tinggal. Cukup jauh. 30 menit sampai 45 menit. Kami berangkat pukul 6 pagi, 6.15 kurang lebih. Pokoknya memang setiap pagi untuk jadwal pagi itu seperti itu. Kita startnya mulai dari jam 6 sampai jam 6.30 kita sudah harus meninggalkan mes menuju tempat latihan, baik itu untuk latihan rutin di Mimika Sport Complex atau MSC ataupun di gym session di Kuala Kencana. Jadi kami berangkat menuju Kuala Kencana melakukan gym session di sana. Gym session ini saya sebenarnya bukan visit banget gitu. Saya cuma ikut ke sana karena ingin nge-gym juga kan, ingin berolahraga juga. Jadi saya ikut ke lapangan. Anak-anak menjalankan program didampingi pelatihnya masing-masing. Program gymnya sudah ada. Ringan saya sebenarnya sudah itu. Saya melakukan gym, lalu saya juga ikut turut melakukan gym sambil sesekali ngobrol dan bersengkrama dengan teman-teman atlet dan pelatih gitu. Sudah atlet jalan dengan programnya, saya jalan dengan program saya pribadi, gym gitu kan. Lalu di akhir sedikit kardio seperti itu. Jadi nanti saya akan menjelaskan alasan kenapa saya cukup rutin untuk ikut dalam gym sessionnya mereka gitu kan. Lalu sudah itu pulang jam 10:30 sudah selesai. Sebelum itu malah jam 10 lewat itu sudah selesai. Kita sudah meninggalkan Kuala Kencana. Lalu kita kembali ke mes. Sudah gitu. Selasa memang hari yang cukup singkat karena memang pagi hanya gym. Sorenya beberapa nomor mengistirahatkan kan habis beban. Paling cuma jogging-jogging ringan. Jadi opsional lah yang ke lapangan gitu. Sudah itu hari Rabu pagi masih sama. Kurang lebih jam 6. Tetapi kita berangkat ke Mimika Sport Complex lagi. Tetapi kali ini agak sedikit berbeda untuk saya karena saya seperti saya jelaskan di awal, saya diberi tugas untuk menjadi pendamping atau mendampingi atlet yang sedang pemulihan dalam cedera. Itu di terapi kolam. Di terapi kolam dalam air. Jadi kami datang ke Mimika Sport Complex Rabu. Jadi mobil atau bis yang kami pakai itu harus 1 kali jalan gitu kan. Kami ikut, saya dan atlet lompat jauh ikut sampai di lapangan, berdoa bersama, ngobrol-ngobrol sedikit. Atlet nomor-nomor lain sudah masuk ke program. Saya dan atlet lompat jauh bergerak menuju kolam renang. Kolam renangnya sendiri kalau dari stadion MSC itu sekitar hampir 20 menit perjalanan. Kami berangkat, lalu di sana melakukan sesi kolam. Jadi saya sudah diberikan program kan, jadi saya tinggal mencatat waktu, melihat menjelaskan apa saja program-program rehabilitasi yang dilakukan. Sambil sesekali saya juga melakukan konseling di sana. Jadi momen itu saya manfaatkan bukan hanya sekedar sebagai pelatih untuk pemulihan cedera atau pengawas, tapi saya juga memakai fungsi saya sebagai pendamping psikologi untuk melakukan konseling, terutama bagaimana caranya dia untuk menghilangkan trauma
trauma akan cedera, karena atlet ini sudah cedera cukup lama, hampir kurang lebih 4 bulan, 5 bulan lebih gitu dia mengalami cedera, dan belum boleh diperbolehkan untuk lompat. Jadi itu pun akan sedikit membuat dia gusar karena dia sudah tidak sabar. Nah, sisi positif itu yang saya berusaha untuk jaga semangatnya sambil sesekali memberikan konseling untuk dia tetap bisa sabar, karena pemulihan cedera ini tidak mudah gitu untuk atlet. Stresnya tinggi gitu. Jadi saya berusaha untuk menjaga. Jadi setiap saya mendampingi dia di sesi kolam gitu, saya melakukan konseling, mengajak ngobrol bagaimana kondisinya dan sebagainya. Sudah habis itu sorenya kolam selesai, menjemput kembali teman-teman yang ada di stadion, lalu pulang. Sorenya saya tidak ke lapangan lagi, saya berangkat pagi gitu, karena saya mengerjakan hal lain. Rabu siangnya saya melakukan konseling dengan pelatih. Jadi salah satu pelatih saya panggil ke ruangan saya, ke kamar. Kami ngobrol untuk ngebahas soal hasil psikotes. Jadi psikotes untuk atlet telah dilakukan di pertengahan Februari hasilnya sudah keluar. Saya lalu berdiskusi dan menjelaskan hasil psikotes tersebut dengan pelatih. Hal ini dimaksudkan untuk biar pelatihnya menjadi paham, begini hasil karakter atletnya, dan bisa menyesuaikan dengan gaya dia berlatih. Jadi ini juga yang perlu disikapi gitu, bahwa hasil psikotes yang tim psikologi lakukan itu hasilnya didiskusikan dengan tim pelatih, sehingga pelatihnya sendiri tahu bagaimana caranya memanage atletnya, menghandle atletnya, seperti itu. Lalu sudah itu Kamis sesi gym lagi. Jadi gymnya itu 2 kali seminggu, Selasa sama Kamis. Ya sama seperti hari Selasa saya datang untuk gym juga gitu kan. Datang sesi gym, habis itu sekaligus ngobrol dengan ini, pulang sorenya pulangnya itu langsung berangkat menuju kolam. Jadi kolam 1 kali seminggu itu untuk seluruh tim, karena masuknya ke ini, setelah beban mereka butuh mengeluarkan atau berendam lah untuk merilekskan otot-ototnya kembali kan. Kolam sudah dilakukan, tapi saya tidak ikut karena saya mempersiapkan untuk meeting malamnya. Soalnya kami meeting dengan tim supervisor psikologi dari Jakarta. Kami Zoom meeting bersama para pelatih membicarakan hasil psikotes tersebut gitu. Jadi saya mempersiapkan dan mempelajari materinya. Jadi saya memilih untuk tidak ikut berangkat ke kolam gitu. Mungkin untuk sesi kolamnya akan saya tunjukkan nanti minggu depan. Minggu depan baru, karena setiap minggu pasti ada kan sesi kolam. Oke, sudah itu malamnya seperti yang saya ceritakan, kita ada meeting besar dengan Zoom dengan tim dari Jakarta. Kita membahas banyak hal gitu tentang terkait kondisi psikologis dari setiap atlet, dari setiap nomor dan setiap pelatih gitu. Alhamdulillahnya setelah, jadi kan ketika hasilnya keluar, saya diminta oleh supervisor dari Jakarta untuk melakukan pemanggilan terhadap pelatih-pelatih untuk membicarakan hasil dari atletnya. Feedbacknya, alhamdulillah feedback yang diberikan feedback yang diberikan oleh pelatih ke saya gitu, itu sangat positif gitu. Jadi ada satu pelatih yang bilangnya gini, saya punya atlet cukup banyak, jadi dia pegang sekitar 3 atlet. Terus dia bilang gini, selama ini saya kesulitan untuk mencari tahu bagaimana memahami atlet saya, karena seringkali dia memberikan instruksi, atletnya tidak
memahami atau mengerti instruksinya, sehingga dia sering bicara dalam hati, ini atlet serius nggak sih latihan, dia mengerti nggak sih yang saya bilang. Hal itu terjadi selama beberapa waktu, sampai akhirnya saya panggil, hasil psikotes atletnya keluar, saya menjelaskan bahwa sorry terpotong sedikit. Jadi setelah saya menjelaskan hasil psikotes atletnya seperti ini, mempunyai karakter berbeda-beda, dia langsung bilang, dia lalu kemudian bilang dia menjadi lebih paham dengan atletnya, dia coba mengikuti saran yang saya berikan bagaimana caranya atletnya sebenarnya ingin diperlakukan, dan akhirnya atletnya dia merasa dari sisi pelatih, dia merasa bahwa atletnya menjadi lebih mengerti apa yang dia instruksikan gitu. Dan ujungnya adalah dia lebih mudah untuk berlatih, lebih melakukan instruksi, dan hasil yang diperoleh dari atletnya itu meningkat dibanding sebelumnya gitu. Jadi saya ketika mendengar testimoni itu menjadi kayak, oh my god, seneng banget gitu, karena benar, berarti yang saya lakukan emang benar, emang sudah benar, dan ada manfaatnya. Pelatih yang langsung memberikan testimoni dan melakukan itu di lapangan dan merasakan manfaatnya gitu. Hal itu membuat saya sedikit hangat di malam itu, di Kamis malam itu. So I'm happy dengan segala hal yang terjadi. Sudah rapatnya kemudian selesai dengan perasaan yang bahwa yang saya lakukan memang selama ini ternyata berdampak. Karena trikinya begini, psikologi itu biasanya, pendampingan psikologi itu tidak terlihat hasilnya secara visual kan, karena kita bekerja di belakang layar. Jadi seringkali memang orang-orang menganggap hasilnya mana, tidak terlihat gitu, tapi ketika proses latihan sebenarnya, proses bagaimana menerima instruksi, beradaptasi, hal itulah yang coba kami lakukan. Dan jika itu berhasil, itu tentu saja akan meningkatkan performa tanpa mengurangi bagaimana atlet menerima program dari pelatih teknik gitu kan. Ya sudah gitu. Hari Jumat itu apa ya? Jumat kita latihan pagi ke lapangan. Tidak, Jumat saya tidak kemana-mana, sorry. Jumat saya tidak ikut ke lapangan pagi dan sore, karena malamnya saya ada meeting dengan supervisor, Zoom meeting untuk melanjutkan S2 saya, soal tesis gitu kan. Jadi saya mempersiapkan diri, mengecek PowerPoint, mengecek berbagai hal lah, dan mempersiapkan energi yang banyak, karena saya yakin malam ini energinya akan sedikit terkuras gitu. Dan benar saja ketika malam berat banget. Tesis itu berat banget. Saya mungkin sedikit curhat teman-teman. Tesis itu berat banget dan cukup menyita banyak energi, dan keputusan yang cukup tepat memang saya selalu ketika ada Zoom meeting, baik itu di sore hari atau malam hari, saya memilih untuk tidak ikut latihan, tidak ikut visit ke lapangan, karena saya yakin energi saya akan sedikit terkuras secara emosional, terlebih gitu kan, fisik dan emosional. Setelah itu Sabtunya, jadi setelah mempertimbangkan banyak hal, setelah melakukan sesi selama berminggu-minggu sebelumnya, saya mendapatkan jatah memang setiap Sabtu itu melakukan sesi psikologi, sesi kelompok gitu. Tapi beberapa hari sebelumnya saya bicara dengan tim pelatih, saya bilang, untuk minggu ini sesi saya boleh tidak diganti dengan refreshing, karena anak-anak sudah dalam fase bosan gitu. Dan setelah ngobrol akhirnya diperbolehkan, sehingga Sabtu pagi kita tetap ke lapangan, kita tetap menjalankan kewajiban, tapi setelah itu kita berangkat untuk piknik di sungai. Di sana ya sebagaimana mestinya kita berenang, ngobrol, santai, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kita bakar ikan. Momen ini sangat penting untuk digunakan. Sangat-sangat penting untuk digunakan, karena
tingkat kebosanan atau tingkat bosan lah kepada anak-anak ini lumayan. Do you hear that? Ya, tempatku dekat dengan pusat perbelanjaan. We need to wait for a minute. Baik, lalu hari Sabtu kita pergi. Ini sangat diperlukan karena atlet butuh melepaskan stres latihan berminggu-minggu dengan program yang cukup berat. Begitupun juga dengan pelatih, tekanan yang dilakukan. Semualah yang berada dalam tim butuh refreshing. Kami ke sana bakar ikan, makan, ngobrol, nyanyi, joget, semua hal yang bisa kami lakukan untuk melepas stres. Ya sudah, Sabtu siang kami cukup lama sampai hampir jam 2, jam 3 kembali ke hotel, istirahat, dan sudah 1 minggu sudah terlewat. Jadi seperti itulah hal yang saya lakukan gitu, atau kegiatan kami di tim. Dulu kan minggunya, soalnya minggunya itu memang free time, jadi atlet, pelatih, dan pendukung bebas melakukan apapun, sehingga ya tidak ada kegiatan gitu, free time gitu kan. Ya, kurang lebih begitu. Itu yang terjadi dalam 1 minggu ke belakang dari apa yang kami lakukan di tim. Sebuah 1 minggu yang cukup menyenangkan. Semoga bisa menjadi gambaran terhadap teman-teman semua yang menonton bahwa ya begitulah kegiatannya. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Sabtu adalah ke stadion Mimika Sport Complex. Selasa, Kamis adalah ke gym session. Repetisinya seperti itu terus. Jadi memang tingkat bosannya menjadi sedikit lebih tinggi. Gitu. Oke. Saya akan menjelaskan. Saya akan masuk menjelaskan bagaimana saya bisa ada di sini sesuai janji saya minggu lalu. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya saat ini menjadi bagian dari tim pendamping psikologi yang ada di Timika. Awalnya, jadi mungkin teman-teman ingat di episode awal saya cerita soal tim Jiwa Raga. Tim Jiwa Raga adalah sebuah konsultan psikologi olahraga yang ada di Indonesia Timur, yang saya pelopori dengan teman-teman saya dan dosen saya di kampus dulu. Jadi awal mulanya itu di April 2022. Saat itu saya sedang ada di Bali, sedang mengikuti kursus pelatihan sepak bola. Jadi saya mengambil lisensi kepelatihan sepak bola, masih di level awal, level D di Bali. Karena yaitu selepas PON kan tidak ada event olahraga lagi, sehingga saya kemudian memutuskan untuk kembali ke dunia akademik, mungkin dalam artian menyiapkan tesis dan sebagainya. Lalu di awal tahun saya bingung bikin apa, karena proyek untuk psikologi pendampingan atlet psikologi itu belum kelihatan hilangan. Jadi ya sudahlah, saya ambil lisensi pelatihan saja gitu sepak bola, karena mungkin itu adalah salah satu mimpi saya dan ya dicicil sedikit demi sedikit kan. Oke, sudah di April itu ketika di Bali saya mengikuti kursus, lalu sebuah pesan masuk ke grup tim Jiwa Raga, ke grup konsultan kami gitu. Yang memberitakan adalah salah satu kawan saya. Dia bilang gini, jadi dia itu kayak forward message bahwa dibutuhkan, dicari atau lebih tepatnya seorang psikolog olahraga yang akan ditempatkan di Mimika untuk mendampingi tim pelatnas atletik. Jadi PB Pasih dalam hari ini, organisasi yang menaungi atletik Indonesia, seluruh Indonesia, mengadakan pelatnas di Timika. Dan salah satu aspek yang ingin ditempatkan di sana selain pelatih dan atlet adalah tim pendukung. Tim pendukung maksudnya ada tim psikolog ini, tim psikologi olahraganya. Dicari gitu kan. Karena yang mengirimkan pesan itu adalah psikolog timnas atletik yang berpusat di Jakarta.
Tapi karena dia tidak bisa ditempatkan di Jakarta, di Timika, karena dia punya banyak pekerjaan juga di Jakarta, sehingga dia mencari orang lain untuk ditempatkan di sana. Karena kita berada di Makassar yang merupakan daerah Indonesia Timur, maka tawaran itu datang ke kami gitu. Terakhir saya tahu bahwa ternyata itu juga diberikan kepada beberapa opsi, itu diberikan kepada beberapa orang gitu, yang dari Surabaya dan dari Makassar, Surabaya, Kalimantan kalau tidak salah juga. Tapi akhirnya yang merespon dengan cepat itu adalah kami dari Makassar gitu. Pesan itu dilempar, dan di dalam grup itu kami berlima gitu kan. Dari 5 orang itu yang memang belum mempunyai pekerjaan tetap, bisa dibilang katakan seperti itu, adalah saya gitu. Karena yang lain itu sudah punya pekerjaan kantoran. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pegawai swasta seperti itu. Sehingga sulit untuk mengambil job itu karena ya harus ditempatkan di luar Makassar kan. Sudah iseng lah saya, sudah oke, cobalah saya ambil tawaran itu. Dan setelah melewati berbagai macam screening yang dilakukan oleh pihak PB dan pihak sponsor, akhirnya alhamdulillah saya keterima gitu, bergabung bersama tim Pelatnas Atletik di Timika. Akhir Juli pertama kali saya bergabung di tim ini setelah Juli 2022 ya. Setelah April mendapatkan kabar pertama, di screening sampai selama hampir 1 bulan, Mei Juni dapat keputusan, akhir Juli akhirnya berangkat setelah berbagai macam penundaan ya. Akhir Juli berangkat di Timika, dan this is my room. Here I am. Sudah hampir 8 bulan saya bergabung dalam tim ini gitu kan. Banyak suka dukanya tentu saja gitu, karena tidak mudah untuk beradaptasi di sebuah lingkungan baru, pekerjaan baru, apalagi yang sebenarnya banyak pertimbangan juga kenapa akhirnya saya mau menerima tawaran ini. Berat juga sebenarnya, karena yang pertama saya belum pernah menginjak Papua gitu. Daerah paling timur yang pernah saya datangi adalah Makassar, tempat saya tinggal, karena saya belum pernah menjelajah sampai ke timur. Dan ini tentu saja ada perbedaan budaya yang harus saya antisipasi juga tentu saja. Walaupun saya juga berasal dari timur, tapi tetap saja ada gap kultur yang harus saya toleransi seperti itu. Lalu pertimbangan berikutnya adalah karena saya masih kuliah gitu kan. Saya lagi proses menyelesaikan tesis. Tentu saja itu akan menjadi sedikit menghambat. Orang tua saya awalnya sangat tidak setuju dengan tawaran ini, karena kenapa harus jauh-jauh sampai ke Papua, ke Timika, dan bagaimana dengan tesismu, bisa jadi itu menjadi tertunda diselesaikan. Tapi setelah proses meyakini yang cukup panjang, yang alot, akhirnya diizinkan gitu, dapat restu lah. Sebenarnya ada satu pertimbangan yang membuat saya sedikit kekeh untuk mengambil proyek ini. Jadi saya ingat ketika di awal tahun 2020, ketika kurang lebih memasuki semester 2 saya di Malaysia, saya pulang ke Indonesia, saya bertemu dengan kawan saya yang mana nantinya akan menjadi teman saya juga di tim jiwa raga, mengambil lisensi atau mengambil sertifikasi profesi psikolog olahraga tersebut yang saya ceritakan di episode lalu. Kami kurang lebih ngobrol tentang bagaimana perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Dan sebagai kami yang anak baru gitu kan, yang belum mengenal banyak mengenal dunia psikologi olahraga, kami merasa bahwa memang masih ruang untuk berkembangnya masih sedikit, tidak terlalu besar dan luas. Lalu ada satu kesimpulan yang kemudian saya ucapkan ke dia. Saya bilang saya sangat yakin dan percaya bahwa perkembangan psikologi olahraga di Indonesia akan baik gitu. Tapi mungkin itu akan terjadi sekitar 10 tahun yang akan datang, bukan sekarang. Jadi
di 2020, berarti sekitar 2030 baru kemungkinan bisa settle nih secara merata perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Untuk khusus saya pribadi, saya mungkin sekitar membutuhkan 10 tahun itu pula untuk mencapai level di mana saya bisa mendapatkan pekerjaan dari situ. Gitu. Karena selama ini cuma proyek-proyek ringan saja gitu, belum menjadi pekerjaan yang tetap. Karena masih sangat kecil luar lingkupnya. Seperti itu, dan teman saya waktu itu juga mengamini bahwa ya betul gitu. Jadi saya bilang, ya artinya saya butuh 10 tahun untuk melakukan pekerjaan apapun untuk bisa bertahan hidup sebelum memasuki fase di mana saya meyakini psikolog olahraga atau pendekatan psikologi di dunia olahraga itu akan lebih masif daripada sekarang gitu, dan bisa berpenghasilan. Ternyata kurang lebih 2 tahun kemudian tawarannya datang. Tawaran ini, pelatnas atlet. Ketika tawaran itu datang, saya ingat kemudian langsung ke pembicaraan 2020 bahwa ternyata apa yang saya prediksikan itu datang 8 tahun lebih cepat untuk saya pribadi. Karena saya memprediksikan bahwa saya bisa sampai di level mendampingi tim nasional, berada di level nasional itu 10 tahun kemudian dengan berbagai macam dinamika yang akan saya alami gitu kan. Tapi ternyata tawarannya datang 8 tahun lebih cepat. Dan saya merasa ketika tawaran itu datang, saya tidak punya gambar. Lagi-lagi terputus. Teknis. Oh ya, saya terlalu takut untuk melewatkan momen tersebut. Saya tidak yakin kesempatan kedua akan datang. Kesempatan yang sangat berharga menurut saya, dan ini tentu saya bukan masalah berapa nominal, berapa apa fasilitas yang akan saya dapatkan kemudian, bukan di situ gitu letak perdebatannya, lebih kepada gameplaynya akan berbeda, akan berubah gitu. Kesempatan yang datang 8 tahun lebih cepat dari apa yang saya perkirakan, apakah harus ditolak? Saya rasa tidak. Dan memang walaupun tawaran olahraga yang datang bukan seperti apa yang saya sukai, mungkin lebih tepatnya, tapi ya pada akhirnya memang kita tidak bisa memilih cabang olahraga yang akan datang gitu kan. Makanya kenapa saya bilang ketika kau ingin menjadi seorang pendamping psikologi olahraga atau psikolog olahraga, kau harus menyukai olahraga, bukan satu buah atau satu jenis cabang olahraga tertentu. Mungkin hanya sepak bola, basket, bulu tangkis, tidak bisa seperti itu. Kau harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Dan bagi saya sama sekali buta dengan atletik. Kau hanya tahu atlet itu lari sama estafet. Selainnya nggak tahu itu atlet itu apa. Saya baru tahu ternyata lempar lembing, lompat jauh, lompat tinggi itu adalah masuk dalam kategori atletik. Saya kira itu adalah jenis olahraga terpisah. Saking bodohnya dan kurangnya saya pengetahuan. Dan karena itu pun juga saya semakin tertantang ingin mengambil kesempatan ini. Karena kapan lagi saya bisa belajar soal atletik? Kapan lagi saya bisa mengenal dunia atletik lebih dekat? Dan terlebih saya sangat ingin ke Papua. So, lebih banyak alasan untuk menerima dibanding alasan untuk menolak. So, I'm go. Kata Mika, bergabung tim ini sudah 8 bulan. Dan hingga detik ini, saya meyakini keputusan yang sambil tidaklah salah, sangat tepat. Saya menyaksikan berbagai macam kesempatan yang bisa terbuka, pintu-pintu yang bisa terbuka kalau saya bisa konsisten di sini. Tentu saja dukanya pun tidak kalah banyak. Tapi ya namanya proses adaptasi kan. Oh ya, mungkin minggu depan saya akan menceritakan tentang bagaimana saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini. Terlebih
minggu depan itu sudah masuk di bulan puasa. Puasa pertama saya di sini. Jadi itu akan banyak cerita seru. Dan tentu saja adaptasi terkait jam kerja dan sebagainya ya. Tapi oke, minggu depan saya akan menceritakan tentang bagaimana proses adaptasi saya di sini, bisa bertahan hidup biar tidak gila di sini. Seperti itu, saya memilih untuk ada di sini, saya mengambil resiko untuk terhadap tesis saya yang akhirnya sangat berat untuk dikerjakan secara online, sangat berat dengan berbagai macam gangguan sinyal. Jujur dosen saya bahkan sudah meminta saya untuk segera datang kembali ke Malaysia biar bisa fokus. Tetapi saya bilang saya belum bisa kembali ke sana dalam waktu dekat karena saya punya tanggung jawab di sini. Jarak jauh. Ini pertama kalinya saya merasakan betul-betul tinggal jauh dari Makassar. Oh begini rasanya mudik, oh begini rasanya pulang. Hal-hal seperti itu yang akhirnya saya dapatkan, hal yang saya tidak sadari sebelumnya. Oh begini rasanya ketika melihat teman melakukan kegiatan di Makassar, di kota saya bersama teman-teman yang lain. Hal yang dulu mungkin saya bisa lakukan bersama, tapi akhirnya tidak bisa saya lakukan. Oh begini rasanya rindu dengan coto Makassar, rindu dengan dengan kemacetan Makassar, karena di sini sangat tidak macet. Sangat berbeda tentu saja. Akan banyak hal yang memang akan saya rindukan gitu, tapi hal itu menjadi pembelajaran baru bagi saya pribadi. So, ini keputusan yang tepat sih. Insya Allah, semoga. Karena sampai saat ini berjalan dengan sangat baik. Oke, mungkin untuk episode kali ini seperti itu dulu. Kenapa saya bisa ada di sini? Karena koneksi. Karena mungkin hubungan baik yang saya bangun, yang kami bangun mungkin di tim Jawa Raga dengan teman-teman atau para senior-senior yang ada di Jawa. Sehingga ketika kesempatan itu datang, itu diberikan kepada kami dan saya yang menjawab itu segera dan bisa memenuhi standar dan kualifikasi yang diberikan. Karena ini adalah pengalaman pertama saya gitu. Sangat banyak salahnya di sini, jujur. Saya akan menceritakan itu di episode-episode berikutnya. Dan banyak hal yang betul-betul berubah di sini gitu. Jadi ya seperti itu. Pertama koneksi, kenapa saya bisa ada di sini. Yang kedua adalah saya percaya pada mimpi saya. Mimpi yang tahun 2020 saya kira itu akan ada datang 10 tahun yang ke depan, tapi itu datang 8 tahun lebih cepat dari yang bisa saya perkirakan. Dan why not? Karena saya sejak 2016 percaya bahwa mungkin bisa saja jalanku memang di dunia psikologi olahraga, bukan di dunia yang lain. So, saya tetap di jalan itu. Jalan yang penuh keraguan itu saya tetap, dan sudah sampai ke titik ini. Saya tidak tahu akan kemana jalan ini akan berakhir, tapi setidaknya apa yang saya lakukan sekarang cukup untuk saya bilang bahwa kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat. You good in your job, and I'm proud for myself. Mungkin begitu saja sekian dari saya. Minggu depan kita ketemu, kita akan membahas bagaimana saya bisa bertahan hidup di Timika. Thank you. Jangan lupa subscribe-nya, di komennya jika ada pertanyaan, dan sampai ketemu minggu depan. Ciao.